Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mukhlis dari Cybercode. Di kesempatan kali ini, saya akan coba memperlihatkan atau mencontohkan tentang bagaimana caranya menggunakan project React Native atau Expo, khususnya dalam menyelesaikan tugas atau mengikuti latihan di bootcamp kali ini. Baik, kita langsung coba saja. Pertama, ini bagian dari materi untuk hari ini, yaitu terkait komponennya. Sebelum kita masuk ke materinya, kita coba lihat dulu contoh project. Nah, ini tampilan awal dari project yang teman-teman buat. Ini menggunakan Expo. Jadi yang setelah project dibuat, kurang lebih struktur datanya seperti ini dari app.js dan juga beberapa folder lainnya. Kalaupun misalnya teman-teman ada yang menggunakan React Native, tampilannya kurang lebih sama. Jadi ada app.js juga, tapi mungkin di sini akan ada lebih banyak filenya. Ya kelihatan lebih banyak. Sebenarnya Expo tetap lebih berat, lebih banyak lebih rapi tapi dia ya, yang perlu diperhatikan saat ini cukup di bagian app.js-nya aja. Ini kurang lebih sama pokoknya antara React Native dan Expo. Selanjutnya yang perlu diperhatikan di sini adalah tentang struktur penulisan dari komponen di React Native ya. Yang pertama adalah import. Jadi setiap kali ingin membuat komponen di React Native, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah pertama import. Pertama adalah import React from React. Ini bertujuan untuk menampilkan suatu komponen dari React yang berupa ini JSX, JavaScript XML. Jadi setiap kali kita ingin menampilkan komponen-komponen seperti view misalnya atau teks, nah ini perlu diimport juga ini React from React. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah import dari view dan teks ini yang dibuat dari React Native. Ini satu yang harus dimunculkan juga. Jadi setiap kali misalnya ingin menggunakan komponen view, harus dideklarasikan di importnya view-nya. Dan ketika ingin menampilkan teks, teksnya juga tidak lupa diimport di awal ya, di modul awal ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau menambahkan, misalnya ingin menambahkan scroll view, nah ini harus ditambahkan dulu di modulnya. Itu tidak lupa ditambahkan. Kita tambahkan di sini. Nah, ini baru bisa digunakan scroll view-nya. Kalau misalnya tidak diimport di sini, nah nanti bakal ada error dan scroll view-nya jadi tidak bisa digunakan. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah export. Mungkin sedikit ke bawah dulu. Jadi selanjutnya adalah style sheet. Ini juga sama, salah satu bagian dari komponen React Native yang berguna untuk mengumpulkan mengumpulkan data-data styling ya. Dia bisa sintaksnya kurang lebih seperti ini. Jadi dimasukkan ke dalam satu variabel dan stylesheet.create kita buat isi dari atau
stylingnya. Di sini ada namanya, nama stylenya, container. Dan di sini ada properti dari stylingnya. Ini contoh dari bawaan di awal project expo-nya. Ada flex, background, align item, dan justify content. Dan kemudian cara pemanggilan dari style ini adalah, nah, contohnya di bagian view ini, kita panggil prop style-nya, dan untuk menggunakan style yang baru dibuat ini, tinggal dipanggil seperti memanggil objek. Jadi memang sebenarnya ini objek ya. Seperti kita lihat di sini ada kurung kurawal. Dan dalamnya ada ini key, ini ada value-nya. Jadi cara memanggilnya tinggal dituliskan styles sesuai nama variabelnya dot container, di mana container itu bagian dari objeknya atau key-nya ya. Itu untuk style sheet. Nah, selanjutnya ini terkait tadi sebelumnya kita sudah import, ada juga export. Ini export. Jadi export itu merupakan salah satu sintaks yang digunakan untuk membuat suatu variabel atau komponen yang sudah dibuat itu supaya bisa digunakan di modul yang lainnya. Ini karena ini merupakan bagian paling luar istilahnya. Ini dari app. Jadi app ini nanti yang akan di-render atau dimunculkan di aplikasi. Langsung kita contohkan terkait latihan misalnya, atau ya latihan dalam arti menggunakan atau mencoba komponen-komponen yang ada di bagian materi ya. Misalkan di sini ada materi tentang view. Ada contohnya juga, teman-teman bisa dipelajari. Misalnya kita copy data atau codingannya. Kita copy. Nah, selanjutnya kita kembali ke folder project expo-nya. Nah, teman-teman bisa mencoba dengan cara pertama buat folder dulu, folder baru. Misalkan namanya latihan. Dan dalam latihan ini ada folder lagi. Misalkan namanya ini bagian komponen. Komponen teman-teman bisa buat file baru, misalkan namanya komponen.js. Sini kita simpan hasil copy tadi dari materi. Contohnya seperti ini. Di sini seperti yang tadi digunakan di bagian App.js ya. Ada import React untuk supaya bisa menampilkan ini JSX, sintaks-sintaks JSX di aplikasi nantinya. Kemudian ada view dan style sheet dari React Native. Supaya bisa karena kita di sini menggunakan view, jadi harus diimport juga, kemudian style sheet. Sini. Kita juga menggunakan style sheet. Selanjutnya, dalamnya hanya ada komponen view, dan sudah kita export ya, export default, class up. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa menggunakan komponen yang baru kita buat? Pertama, perlu kita import dulu. Kemudian kita deklarasikan namanya. Misalkan ini. Kemudian kita buat from. Nah, di sini kita mau masuk ke bagian filenya komponen.js ini. Caranya tinggal, ini karena kita ini dari level yang paling tinggi, app.js, atau di bagian folder terluar ya, dari project expo-nya. Kita mulainya berarti harus masuk dulu ke folder latihan. Caranya tinggal titik-titik 1, kemudian garis miring.
Nah, kalau di Visual Studio Code ini kadang suka langsung muncul ininya, sugestinya atau suggestionnya. Sini, termasuk folder latihan, kemudian masuk ke folder komponen. Dan di sini kita mau mengambil komponen dari file komponen.js. Jadi kita tambahkan lagi file komponen.js-nya. Tapi cukup ditulis komponennya aja, nggak perlu pakai extension-nya .js. Nah, kemudian untuk bisa menggunakan komponennya, ini misalkan kita tidak gunakan, kita komen dulu. Di sini kita panggil komponennya. Komponen. Ini digunakan self closing tag karena memang komponen yang dibuat tidak memiliki tag khusus yang bisa menghandle children ya, jadi atau komponen di dalamnya. Bisa dibuat self closing aja. Nah, ketika sudah selesai, misalnya kita save, dan kita coba running project-nya. Kita running project-nya, npm start. Salah, sebentar. Kita coba running project-nya, npm start. Tunggu sebentar. Ya, sudah muncul. Sekarang kita jalankan di device. Bisa menggunakan ini ya, menu yang di sini. Nah, sudah selesai dijalankan. Kita masuk ke ini tampilan. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya ya. Nah, jadi dari komponen yang tadi di copy dari materi, ada view dalam view, menghasilkan bentuk komponennya seperti ini di smartphone. Nah, ini kalau misalkan kita komen, dan kita save, kita kembalikan ke bentuk awalnya dari file app.js-nya. Dan dia akan otomatis secara otomatis akan ter-reload ya, di-load ulang. Nah, ini komponen yang tadi, yang baru dibuat. Mungkin sedikit tambahan, ini ada beberapa yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah cara mendeklarasikan suatu komponen di React Native. Jadi untuk saat ini sebenarnya ada dua cara yang umum digunakan. Yang pertama adalah menggunakan function. Sintaksnya kurang lebih seperti ini. Ini bisa seperti ini atau bisa juga menggunakan arrow function ya, seperti yang sudah teman-teman pelajari di bagian ES6. Jadi kalau mau arrow function, sintaksnya kurang lebih seperti ini, export default. Default.
Nah, ini masih terreload. Kita coba di yang ini. Nah, yang pertama ini menggunakan function. Nah, dan yang kedua itu menggunakan kelas. Ya, kelas seperti yang sudah dipelajari materi juga. Kurang lebih sintaksnya seperti ini. Jadi export default class, kemudian nama kelasnya, kemudian kita tambahkan extend komponen, di mana komponen itu bagian dari React. Atau sebenarnya kalau misalnya kita nggak mau menulis ini, komponen di atasnya tinggal ditambahkan di sini react.component. Ya, akan sama saja, cuman jadi komponen yang ini jadi tidak digunakan. Kembalikan saja. Komen lagi. Save. Nah, itu sedikit tambahan terkait bagaimana caranya membuat satu komponen. Kembalikan saja. Tadinya lupa. Nah, selanjutnya terkait pengerjaan tugas. Itu perlu teman-teman lakukan pertama kali adalah kita buat dulu folder tugasnya. Ini folder. Masukkan tugas. Kemudian khusus untuk tugas hari ini, atau tugas terkait komponen, kita buat full foldernya. Itu masuknya ke tugas 12 ya sekarang. Nah, disarankan kalau di sini jangan menggunakan spasi, lebih baik menggunakan karakter, apakah itu underscore atau mungkin strip. Jadi langsung aja untuk saat ini bisa langsung aja tugas 12 misalkan. Kemudian dalamnya kita coba buat app.js. Nah, nanti untuk tugas 12 ini teman-teman mulai mengerjakannya di sini. Jadi di dalam app.js di dalam folder tugas 12. Sekarang kita buat ini aja. Komponen sederhana dulu. Import kemudian import komponen view from React Native, kemudian default extend komponen. Render dulu, kemudian return. Ini kita buat view. Tuh, biar kelihatan kita tambahkan teks. Ini tugas komponen. Tambahkan sebagai stylenya. Kita buat dulu sebentar. Exit, create. Kita punya kontainer menggunakan X kontainer. Bisa lah. Kita save. Kemudian kita panggil seperti bagaimana yang tadi di folder latihan. Kita coba panggil. Sini berarti tinggal import
Misalkan tugas, atau karena tugas kali ini adalah membuat suatu UI, itu YouTube UI. From sini tadi kita masuk ke folder tugas, kemudian masuk ke bagian tugas 12, kemudian masuk ke namanya app.js. Ini bisa kita komen dulu, kemudian kita masukkan YouTube. Ini bisa dihapus saja. Save. Nah, kalau sudah di save, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi teman-teman nanti bisa melanjutkan tugasnya di folder ini. Jadi buat folder tugas, dalamnya ada tugas 12, dalamnya mulai dari app.js. Nanti teman-teman juga harus mendownload dulu beberapa data atau ya file pendukung untuk tugas ini. Ada juga nanti di videonya bisa dilihat. Tinggal ditambahkan di dalam folder tugas 12 ya. Nah, kurang lebih seperti itu yang perlu disampaikan. Ini di bagian materi teman-teman bisa copy saja semua sambil dicoba dan dipelajari. Sisanya tinggal ini mengerjakan tugasnya. Ya, itu aja mungkin. Kita cukupkan sekian. Jangan lupa untuk membuat foldernya, kemudian mengikuti tugasnya, dan nantinya jangan lupa di-upload, di-push ke GitLab ya, dan dikumpulkan link komitnya seperti biasa. Itu saja yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.